Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Cindy Widiatami dengan NIM 18095111067. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi topik 3, yaitu media pertumbuhan bakteri dan jamur dengan mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Apa itu media pertumbuhan? Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Komposisi media pertumbuhan dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan mengidentifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing pembuatan suatu media. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu fungsi media? Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Gunanya, kepentingan mengidentifikasi bakteri perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Komposisi pertumbuhan yaitu ada 6. Yang pertama, tingkat takar sama pH, yang kedua suhu, yang ketiga nutrien, yang keempat oksigen, yang kelima tekanan osmosis, dan yang keenam sterilitas. Jadi, tingkatan keasaman, kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan kamit tumbuh pada pH yang lebih rendah. Nah, pada suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yaitu pertama psikrofil, yang kedua mesofil, dan yang ketiga ada termofil. Psikrofil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua mesofil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 derajat sampai 45 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Nutrien mikroba. Nutrien mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang keempat ada oksigen. Oksigen mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok, yaitu ada aerob, anaerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Aerob yaitu mikroba yang menumbuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Anaerob fakultatif yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Dan yang terakhir, mikroaerofil yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal pada di udara. Yang kelima, ada tekanan osmosis, yaitu suatu tekanan osmose akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmose lingkungan lebih besar, sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, tekanan osmose lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkatan tekanan osmose yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmose dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Dan yang keenam, ada sterilitas, yaitu media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Macam-macam media ada 3,
Yaitu pertama, berdasarkan bentuknya, yang kedua, berdasarkan komposisi atau susunannya, yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Bentuk media ada 3 macam yang dapat dibedakan dari ada atau tidaknya bahan tambahan berupa bahan pemadat seperti agar-agar atau gelatin. Bentuk media tersebut yaitu yang pertama ada media padat, yang kedua ada media semi padat, dan yang ketiga ada media cair. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Media tegak menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sesuai dengan wadahnya. Media miring menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan, sedangkan media lempeng menggunakan plate sebagai wadahnya. Yang kedua, ada media semi padat. Media semi padat atau media semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang lebih 0,3% sampai 0,4% sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air, hidup anaerobik, dan untuk melihat pergerakan mikroba. Dan yang ketiga, ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Kalau ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk membiarkan mikroalga tetapi juga mikroba lainnya, terutama bakteri dan alga. Berdasarkan komposisi atau susunannya, media dapat dibagi menjadi 3, yaitu media alami atau non-sintesis, yang kedua ada media semi-sintesis, dan yang ketiga ada media sintesis. Media alami atau non-sintesis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasar seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan sayur, dan lain-lain. Contohnya itu pada tomato juice agar. Yang kedua yaitu media semi-sintesis, merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya itu kaldu nutrisi yang disusun dari pevitol 10 gram, ekstrak daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan Aquades 1000 ml. Yang ketiga yaitu media sintesis, yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang sejenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya itu pada media McConkey agar. Berdasarkan fungsinya, media dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah media umum, yang kedua adalah media diferensial, yang ketiga yaitu ada media selektif, yang keempat yaitu ada media diperkaya, yang kelima ada media uji, dan yang keenam yaitu media perhitungan jumlah mikroba. Pada media umum, media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya itu adalah nutrien agar dan blok agar. Yang kedua yaitu media diferensial. Media diferensial adalah media yang digunakan untuk membedakan satu jenis bakteri dengan bakteri lain. Pada media ini mengandung satu bahan yang digunakan membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contohnya itu pada media triple sugar ion agar atau TSIA dan media sulfit indol motility atau SIM. Pada media selektif ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Pada media McConkey agar ditambahkan garam mengkudu yang bertujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna sehingga bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli, Salmonella dapat tumbuh pada media tersebut. Media McConkey agar disamping sebagai media selektif dapat pula sebagai media diferensial. Oleh karena itu, media seperti ini digolongkan ke dalam media selektif diferensial. Yang ketiga yaitu media selektif.
Media selektif adalah media yang memungkinkan satu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lainnya terhambat. Contohnya itu pada media Mekon Keaga. Yang keempat yaitu media diperkaya, adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya itu kaldu selenit atau kaldu tetrationat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari ginjal. Yang kelima yaitu media uji, adalah media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba. Contohnya itu adalah media Mueller Hinton agar. Yang keenam yaitu medium perhitungan jumlah mikroba, yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam satu bahan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli dari air sumur. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.